kita bakal ngebahas metode penentuan posisi GNSS, static differential mode jaring. Nah, cuman di sini kita belajar ngolah data dulu sama belajar skema pengukuran. Mungkin kalian juga udah pada tahu ya dari Pak Redo. Tapi di sini gue bakal ngejelasin ulang ya. Sebelumnya udah pada download datanya belum? Sudah, Bang. Oke. Ntar ya. Oke, share screen gue kelihatan nggak? Kelihatan, Bang. Oke, di sini gue mau jelasin. Ini misalkan studi kasusnya kalian bakalan ngukur di titik sini sebanyak 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Misalkan skema alatnya itu 3 alat misalkan. 3. Duh. Karena misalkan skema pengukurannya itu kalian pakai 3 alat. Ini suara gue masih kedengeran nggak? Kedengeran nggak ya? Jelas sekali, Bang, jelas sekali. Nah, ini diperhatikan ya buat camker juga. Nanti skema pengukuran misal 3 alat yang dipakai. Nah, kalian pertama itu tentuin baseline-nya dulu. Kalau buat jaring, misalkan baseline kalian mau begini. Ini bebas sebenarnya untuk nentuin baseline-nya per titik itu bebas. Kalian mau mulainya dari mana, terus selesainya juga di mana itu bebas. Nah, ini misalkan baseline-nya kalian tentuin kayak gini lah misal. Sorry ya coretannya jelek. Nah, untuk pengukuran jaring ini minimal 3 alat. Jadi kalau kalian tanya, Bang 2 alat bisa nggak? Bang 2 alat bisa nggak? Nggak bakal bisa. Karena 2 alat itu bisanya cuma radial. Nah, untuk pengukurannya itu, misalkan kalian mau mulai dari titik sini, titik sini, titik sini berdiri alatnya 3 tim lah, tim 1, tim 2, sama tim 3. Nah, baseline yang kebentuk bakalan dari CKRI ke CBKA, CBKA ke CMUS, sama CMUS ke CKRI. Nah, baseline yang kebentuk kan bakal 3. Cuman di sini baseline bebas itu N-1. Artinya N-1 ini misalkan alat kalian ada 3 alat. N itu jumlah receiver dikurang 1. Nah, berarti baseline bebasnya itu ada 2. Baseline bebasnya. Sisanya yang 1 ini itu baseline trivial. Nah, baseline bebas itu baseline yang diamati dalam satu pengamatan. Kalau baseline trivial, dia itu baseline yang dapat diturunkan atau diamati pada sesi selanjutnya. Sampai sini paham nggak?
Tahu ya beda baseline bebas sama baseline trivial. Paham lah ya. Nah, artinya misal tim 1, tim 2, tim 3 itu berdiri di alat CKRI, CBKA, sama CMUS. Ntar ya, ini gue coret-coretannya gue ganti dulu. Nah, baseline yang kebentuk bakal kayak gini. Kemudian kayak gini, dari CBKA ke CMUS, sama CMUS ke CKRI. Nah, baseline bebas kan N-1. Nah, berarti kalian harus ngapus satu baseline yang bakal kalian ukur di sesi selanjutnya. Ini misalkan di sesi pertama ya. Di sesi pertama. Ini sesi pertama nih. Di sesi pertama. Nah, baseline bebasnya itu kalian tentuin titik yang bakal kalian ukur titik yang mana. Misalkan titik yang ini yang mau kalian ukur. Berarti baseline yang dihapus itu dari CKRI ke CMUS. Ini kalian hapus. Ini buat untuk pengolahan ya, dihapusnya itu pas pengolahan. Nah, ini baseline trivial namanya. Baseline teramati ada 2 baseline bebas yang teramati. Nah, selanjutnya masuk ke sesi 2. Sesi 2, orang yang di titik CBKA itu boleh pindah ke sini untuk moving alatnya ke CKMN. Bisa juga skemanya kayak gini. Dari CMUS pindah ke CKMN, kemudian dari CBKA pindahnya ke CMUS. Paham ya sampai sini? Ini kalau mau ditanya langsung cut aja. Langsung di-cut aja, Bang mau nanya gitu. Langsung kalian cut aja. Atau penjelasan gue kecepatan. Nah, masuklah ke sesi 2. Di sesi 2, CBKA kan pindah ke CKMN ya. CKMN untuk pengamatan sesi 2. Berarti alat yang berdiri itu tim 1 di CKRI, masih di CKRI. Tim 2 pindah ke CKMN. Kemudian tim 3-nya di CMUS. Nah, baseline yang teramati dia bakal ngebentuk kayak gini, teman-teman. Ngebentuk lagi CKRI ke CMUS. Kemudian dari CMUS ke CKMN. Lanjut lagi dari CKMN itu dia ngebentuk ke CKRI. Nah, ini baseline yang bakal kebentuk di sesi kedua. Ini sesi kedua nih. Sesi kedua. Cuman baseline bebasnya itu cuma bisa 2 atau N-1, jumlah alat dikurang 1. Itu baseline bebas, jumlah receiver. Nah, kemudian kalian tentuin lagi titik yang kalian mau ukur itu yang mana. Jangan langsung pindah-pindah. Misalkan pas gue cek kemarin tugas kalian yang dari Pak Redo itu tiba-tiba ada yang pindah ke sini. Tiba-tiba pindah ke sini ngelangkahin satu titik. Nah, jangan kayak gitu. Nah, kemudian baseline yang teramati. Ini tadi teramati. Ini baseline trivial lah. Nah, baseline trivial ini bakal diamatin di sesi kedua. Berarti di sesi kedua yang teramati itu ada ini sama ini. Baseline dari CKRI ke CKMN sama CKRI ke CMUS. Kemudian untuk baseline trivialnya yang dihapus pada sesi ini, sesi kedua, itu dari CKMN ke CMUS buat diukur di sesi ketiga. Nah, selanjutnya moving lagi alat dari CKRI itu ke CPSU. Misalkan kalian mau ngukur di titik CPSU di sesi ketiga. Nah, aman nih, berarti berdiri alat ada yang di berdiri alat ada yang di CKMN, CMUS, sama CPSU. Nah, baseline yang teramati itu dari CKMN ke CMUS, dari CKMN ke CPSU,
Kemudian dari CMUS ke CPSU. Nah, baseline yang teramati ada ini. Nah, kalian tentuin baseline trivialnya yang mana. Yang ini pastikan, karena kalian mau ngukur di CPJY. Nah, ini kalian hapus nih baseline yang di sini. Waktu ngapus baseline ini ketika pengolahan ya. Nah, lanjut lagi. Yang orang di CMUS, karena kalian mau ngukur di CBJY, otomatis kan berdiri alatnya di CKMN, CPSU, sama CBJY. Nah, baseline perpindahan atau moving alatnya itu CMUS ke CBJY. Nah, ketika udah berdiri alat, misal CKMN udah, CBJY udah, sama CPSU udah, baseline yang bakal kebentuk lagi itu dari CKMN ke CPSU, CKMN ke CBJY, sama CBJY ke CPSU. Nah, dari sini baseline yang diamati itu ada ini sama ini. Nah, yang ini bakal jadi baseline trivial. Lanjut lagi, moving lagi. Kalian mau ngukur di CTRA. Nah, alat yang pindah itu boleh CKMN atau moving alatnya bisa 2 kali. Misal CKMN ke CPSU, lanjut CPSU-nya baru ke CTRA. Itu boleh. Nah, dan berdiri alatlah di CPSU, CTRA sama CBJ. Nah, baseline yang kebentuk itu CPSU ke CBJ, CBJ ke CTRA, CTRA ke CPSU. Baseline yang diamati kan ada 3 ya, cuman kalian harus ngapus 1. Baseline bebasnya itu kan ada 2 kalau 3 alat ya. Nah, ini kalian hapus. Nah, lanjut lagi. Ini tadi baseline trivial. Kalian moving alat lagi dari CPSU ke CWJP. Nah, baseline yang kebentuk lagi itu bakal kayak gini, gini. Nah, baseline yang bakal diamati gitu. Ini kan. Ya, cuman di sini kalian hapus lagi waktu pengolahan. Nah, lanjut nih. Pindah alat lagi dari CTRA ke CMEN. Nah, baseline yang kebentuk bakal gini. Baseline yang diamati atau baseline bebas itu dari CBJ ke CWJP sama CWJP ke CMEN. Nah, lanjut nih, baseline trivialnya kan ini. Hapus. Nah, masuk lagi ke sesi selanjutnya. Sesi selanjutnya itu CWJP bisa pindah ke CKMN. CKMN buat di sesi selanjutnya moving alat. Nah, baseline yang kebentuk itu bakal gini, sama gini. Nah, ini kan ada 2 baseline yang 2 kali teramati. Ini namanya common baseline. Common baseline. Nah, paham nggak sampai sini? Itu namanya common baseline. Lanjut. Kenapa? Izin bertanya. Lanjut. Itu kalau common baseline itu kalau misalnya itu berarti dia dirikan alatnya itu paling lama gitu ya, Bang? Enggak harus. Jadi gimana, Bang? Sama aja, Dut. Dia tuh cuma baseline yang teramati 2 kali. Gitu. Enggak harus paling lama. Jadi hidupin alatnya 2 kali gitu juga gitu, Bang. Tapi di titik sama. Di baseline yang sama. Enggak.
Nggak gitu. Ini kan rumus common baseline tuh 5% dari jumlah titik kalau nggak salah ya. Ini kalau nggak salah ya. Kalau tahu gue misal jumlah titik kalian 10. Nah, misalkan common baseline itu 2. Berarti titik ini. Itu nggak? Common baseline tuh cuma baseline yang teramati 2 kali, Dut. Misalkan ini tadi ya, CKRI, CBKA, CMUS. Ini kan nggak ada common baseline. Nah, ini kan CKMN, CBJ, sama CPSU udah diukur di sesi keempat apa ya, keempat atau keberapa gitu tadi. Ini kan udah ngebentuk nih, ngebentuk dari CKMN ke CBJ. Cuman di sesi ketujuh, itu kan mau nggak mau harus berdiri alat di CKMN, sama CBJ, sama CMWN. Nah, baseline yang kebentuk itu juga bakal dari CKMN juga ke CBJ. Nah, common baseline itu baseline yang teramati 2 kali gitu aja. Oh, gitu. Enggak, Dut. Enggak harus waktu pengamatannya lebih lama, enggak. Ya Bang, makasih Bang. Masuk ul. Oh itu Bang, kalau yang untuk common baseline tuh semisal pakai data yang sebelumnya bisa nggak Bang? Kan itu 2 kali jadi. Enggak bisa ul, karena gini ya. Ini bisa ini lagi enggak? Bentar ya. Gua contohin di sini. Nah, misalkan waktu pengamatan kan 3 alat ya, 3 alat. 3 alat. Misalkan ini alat 1, alat 2 bentar. Alat 2 sama alat 3. Nah, di alat 1 sama alat 1, alat 2, alat 3 nih, waktu pengamatannya harus sama. Misalkan waktu pengamatannya untuk sesi 1 misalkan. Sesi 1 itu waktu pengamatannya 2 jam. Setiap sesi itu 2 jam. Berarti misalkan mulainya dari jam 7 ya. Jam 7 sampai jam 9 lah. Jam 9. Nah, berarti alat 1, alat 2 sama alat 3 itu waktu pengamatannya harus sama dari jam 7 sampai jam 9. Sebenarnya untuk alat ini nggak harus hidupnya barengan atau stopnya barengan, enggak. Cuman yang penting dari alat 1, 2, 3 ini baseline teramati. Waktu pengamatannya itu berada pada lingkup yang sama. Misalkan tiba-tiba start recordnya nggak barengan ya. Misal ini alat 1 lah, bentar ya. Gua hapus dulu. Misalkan ini alat 1 start recordnya jam 7.00. Kemudian stop recordnya di jam 9.00. Nah, kemudian di alat 2 itu ada pergeseran waktu. Telat lah start recordnya. Start recordnya telat, tapi stop recordnya lebih lama. Misalkan start recordnya jam 7.10. Jam 7.10. Stop record ya dia jam 9.20 misalkan. 9.20. Di alat ketiga dia misalkan di jam 7.05 lah misal. 7.05. Stop recordnya di jam 9.10 misalkan. Nah, ini nggak apa-apa, nggak harus barengan. Cuman yang kehitung ya waktu segini doang nih. Gini doang yang bakal kehitung sama pengolahannya. Jadi yang di sini waktu pengamatan yang di sini itu nggak bakal dihitung, yang di sini nggak bakal dihitung sama pas pengolahan. Cun nggak? Jadi ya misalkan kalian ukur di sini, sama di sini, di sini. Kebentuklah baseline kayak gini misalkan. Nah, kalian mau pakai titik lagi ini nggak bisa karena start recordnya kan dari jam 7 sampai jam 9. Nah, sedangkan ini dari jam 10 sampai jam 12 lah. Ini kan beda waktu pengamatan. Baseline-nya itu nggak bakal kebentuk. Gitu. Itu nggak sampai sini. Cun Bang, kasih Bang.
Oke, ada lagi nggak yang mau ditanyain? Oh ya Bang, terkait waktu Bang. Kan itu Apa? terkait waktunya, itu kan satu sesi harus sama kan Bang, apa namanya, hidupin alatnya. Nah, Iya, kalau misalnya beda detik gitu Bang, kayak misalnya 1 atau 5 sampai 5 detik gimana Bang? Apakah dia masih tetap kebentuk atau gimana? Sama juga udah gue jelasin tuh tadi. oh iya, Eh, lanjut maaf ya. gak apa-apa nih gue ulangin ya. Misalkan kalian punya 3 alat gitu. Iya, Alat 1, alat 2, sama alat 3. Anggaplah bentar gue buat dulu. Anggaplah ini waktu pengamatan ya. Garis ini waktu pengamatan. Kelihatan nggak garisnya? Ntar ya gue tebelin. Ini waktu pengamatannya misal. Waktu pengamatannya. Ini anggaplah dari jam 7 sampai 7.00 sampai 9.00. Ini contoh aja ya, 9.00. Ini alat 1 start record. Kemudian alat 2. Alat 2 tiba-tiba dia beda, kayak bedanya start recordnya itu start recordnya di jam 7:10. 7:10, stop recordnya tiba-tiba dia lebih 9:20. Nah, begitu juga alat ketiga. Alat ketiga ini tiba-tiba segini lah misal. Alat ketiga itu jam 7.30 misalkan, jam 7.30, stop recordnya itu jam 8.30 misalkan ya. Nah, ini bakal kebentuk baseline, tetap kebentuk baseline karena di sini ada waktu pengamatan yang sama. Mau kalian waktu pengamatan yang sama itu cuma semenit. Ini kan waktu pengamatan yang sama ya, yang barengan lah. Ini kan. Nih, yang ini nggak barengan kan? Yang ini nggak barengan, yang ini sabar. Yang ini nggak barengan, yang ini nggak barengan. Nah, ini kan harusnya jam 7 sampai jam 9 2 jam ya. Misalkan waktu pengamatan itu kayak ada yang telat-telat, otomatis kan bakal berkurang kan. Misalkan harusnya yang 2 jam jadi cuma 1 jam 30 menit. Nah, yang waktu barengan tuh yang ini nih. Nih. Nah, dia yang kehitung sama si aplikasi atau software pengolahan data ya cuma 1 jam 30 menit dihitungnya. Yang di sini nggak kehitung, yang di sini nggak kehitung. Yang dihitung itu cuma waktu pengamatan yang sama gitu. Ya, kalau kalian tanya, Bang, kalau telat-telat gini hidupin alatnya berpengaruh nggak? Berpengaruh. Cun nggak, Dut? Oke, aman ya. Gua lanjut ya. Oke, gue lanjut. Ini kan masuk ke sesi ke berapa tadi? Lupa. Pokoknya sesi ke 8 lah anggapan. Sesi ke 8. Berarti baseline yang di sini dihapus. Lanjut, alat yang di CBJ itu, nah sabar malah hapus. Alat yang di CBJ itu pindah ke CMTP buat ngukur di CMTP, di CKMN, sama CMEN. Nah, baseline yang kebentuk dia bakal kayak gini, sama kayak gini. Nah, baseline bebasnya itu kan titiknya di sini. Berarti baseline bebasnya ini sama ini. Baseline yang trivial itu yang ini, yang dihapus. Nah, kita hapus lah buat diukur di sesi selanjutnya. Pindah alat dari CMEN ke CKRI. Nah, udah moving alat lah 20 menit misalkan. Moving alat 20 menit, udah berdiri di sini.
Nah, berarti baseline yang kebentuk itu dari sini ke sini, dari sini ke sini, dari ke sini ke sini. Nah, ini kan tetap baseline bebas tuh n-1 ya. Berarti dia nggak jadi common baseline di sini. Dia tetap baseline bebas, baseline biasa. Baseline trivial di sesi terakhir. Nah, jadi kayak gini. Aduh, jadi kayak gini. Paham nggak sampai sini skema pengukuran? Gitu. Ada yang mau ditanya nggak? Lanjut bang. Oke, sekarang gue yang nanya. Yang bisa jawab dapat poin ya. Baseline bebas, apa bedanya baseline bebas sama baseline trivial? Gue kasih poin kalau ada yang bisa jawab. Masuk, Sur. Izin masuk bang, izin jawab. Kalau baseline trivial itu baseline yang dapat dihapus bang. Kalau yang saya tangkap dia itu jumlahnya sesuai alat. Kalau yang baseline bebas dia jumlahnya n-1 bang. Udah itu aja bang. Gue koreksi di kalau baseline bebas bener. Kalau di baseline trivial itu tuh baseline yang dapat diturunkan dari pengukuran selanjutnya. Misalkan gini, Sur. Ini gue hapus dulu ya. Baseline trivial. Ini gue hapus dulu lah ya. Nah, misalkan kalian itu ada di titik di sini, titik sini, titik sini, sama titik sini. Alat kalian 3. Nah, kalian berdiri di titik sini, sama titik sini. Nah, baseline yang kebentuk kan bakal gini ya. Bakal gini. Nah, baseline yang teramati kan ada 3 ya, 3. Nah, kalian mau ngukur di sini. Mau ukur di titik selanjutnya di sini. Berarti baseline bebasnya itu ini sama ini. Baseline yang teramati di sesi itu. Nah, baseline trivial, baseline yang bakal diamatin di sesi selanjutnya. Berarti ini dihapus nih. Karena mau diamatin di sesi selanjutnya. Moving alat lah dari sini ke sini. Nah, titik sini. Nah, baseline yang teramati bakal gini, baseline trivial atau yang nggak diamatin di sesi sebelumnya bakal diamatin di sesi selanjutnya. Nah, baseline yang teramati itu ini sama ini. Paham nggak sampai sini? Sur. Jadi baseline bebas itu n-1, jumlah receiver dikurang 1 itu baseline bebas. Nah, baseline trivial itu baseline yang dapat diturunin di pengukuran selanjutnya, di sesi selanjutnya. Sampai sini ada yang mau ditanyain dulu nggak? Sama mau nanya bang, ini terkait alat yang di base itu bang. Kenapa? Alat yang di base itu selama pengukuran misal di hari pertama misal dia 10 sesi. Nah, alat yang di base itu emang boleh bergerak atau stop record gitu bang? Atau emang dia harus hidup terus? Ini jaring ya? Iya bang. Kalau jaring alat yang di base itu nggak perlu nggak perlu diem di tempat. Misalkan ini ya, bentar. Gua
inilah misalkan ya. Nah ini kan baseline yang kebentuk. Bentar, nge-lag lagi. Nah baseline yang kebentuk kan ini ya. Nah, ini misalkan base kalian nih. Aduh. Base kalian tuh ini base yang bakal kalian pakai. Nah, nggak harus diem di tempat. Tadi misalkan skema 3 alat dari sini, misalkan baseline yang kebentuk dari sini. Base ini boleh pindah-pindah. Jadi nggak kayak moda radial lah, static differential moda radial. Kalau radial dia harus diem di satu tempat. Cuman kalau jaring ya pas pengolahan cuman kalian jadiin base aja buat ngikat ke cores atau kemana gitu. Jadi base ini ya cuma titik biasa, cuma nanti pas pengolahan kalian ubah sebagai titik kontrol base-nya, suruh gitu. Jadi nggak si base ini nggak diem di satu tempat doang, enggak sampai waktu pengamatan berakhir, enggak gitu. Paham nggak? Paham bang. Oke, ada lagi nggak yang mau ditanyain? Oke, masuk Ul. Oh, jadi base-nya itu bang bisa per sesi gitu. Kenapa? Biasanya itu bang per sesi gitu bang jadinya. Bukan per sesi, Ul. Dia tuh cuma sebagai apa ya, titik yang diantara titik-titik ini. Nah, cuma dia yang jadi base. Base ini bukan misal sesi ini sama sesi inilah misal. Ini kalau jadiin base, terus sesi ini, sini, ini kalian jadiin base. Enggak. Jadi kayak dari seluruh pengamatan ini cuma satu titik yang kalian jadiin base. Ini terserah mau titik mana. Misal CMN mau kalian jadiin base atau CBJ mau kalian base. Satu, pilih salah satu aja tapi. Atau dua boleh lah sebagai titik kontrolnya. Paham nggak? Sebagai base-nya. Jadi nggak kayak setiap satu sesi pengamatan harus ada base. Enggak. Oke, makasih bang. Berarti bang, base-nya itu harus diketahui dulu titik koordinatnya bang. Kayak gitu ya? Iya, dengan syarat, ya itu tadi syaratnya Dut. Sorry, lupa ngomong gua. Base yang ini harus diketahui titik koordinatnya. Bisa dari apa ya? Dari BM bisa. Nah, untuk pengolahan misalkan kalian dari base biasa ya, dari patok biasa. Kalian ngukur dulu nih selama berapa jam gitu buat absolut aja. Secara radial aja ngikatnya ke inner-cores. Nah, nanti kan dapat output dari pengolahan antara kedua ini itu ngasilin output koordinat X, Y, Z kan. Nanti di pas kalian ngukur jaring, itu kan di top controls itu bisa masukin koordinat ya. Nah, koordinat yang dari output ini kalian masukin pas pengolahan seluruh data ini di base-nya. Paham nggak? Iya bang. Oke. Ada lagi nggak yang mau ditanyain? Ada lagi nggak? Kalau nggak, mau gue lanjut ke pengolahan data. Lanjut, Bang. Oke, gue lanjut ya. Semoga paham lah ya Pak penjelasan gue tentang skema pengukuran kalau jaring ya. Minggu depan bakal kita coba mengukur jaring di ITERA aja.
Oke, gua stop ya. Stop presenting dulu. Ntar ya gua share screen lagi. Gua ngambil minum bentar ya. Coba. Enakin bang. Oke, gua lanjut ya. Untuk pengolahan data jaring. Nah, pengolahan data jaring ini agak susah, agak ribet banget malah. Cuman ya untuk pengukuran metode static differential mode jaring ini hasilnya benar-benar akurat, nggak kayak mode atau metode lainnya. Nah, di sini hal yang perlu kalian kalian lakukan pas skema pengukuran metode jaring itu, yang paling penting itu skema pengukuran. Itu yang pertama. Karena kalau kalian skema pengukuran itu nggak kalian buat, itu bakal berantakan pas pengolahan data. Nah, jadi kalau untuk pengukuran metode static differential mode jaring ini, kalian harus yang pertama kalian harus ngerencanain baseline-nya dulu. Itu yang pertama. Yang kedua, itu ya kalian harus buat skema pengukuran ketika baseline itu udah ditentuin. Ini misalkan udah gua share ya draft yang data pengukuran. Nah, ini skema-skema pengukuran yang titik yang udah gue buat. Nah, disclaimer dulu, ini gue pakainya karena gue nggak ada data jaring ya, data pengukuran jaring, data Kemker tahun lalu juga agak berantakan ya, jadi agak bingung. Nah, ini gue sementara pakai data course dulu. Data course ini udah gue windowing, jadi pengamatannya sejam semua. Nah, cuman di sini hasilnya nggak bakal bagus karena metode jaring ini kan gimana ya ngomongnya, baselnya antar course ini kan jauh-jauh semua ya, di atas 10 kiloan. Nah, sedangkan gue buat waktu pengamatannya itu sejam. Nah, kemungkinan untuk minggu depan kita bakal ngukur sekaligus ngukur ke lapangan, turun langsung ke lapangan. Nah, gue lanjut aja. Bentar. Oke, share screen gue kelihatan nggak? Kelihatan lah ya. Oke, kalau udah kelihatan gue lanjut. Di sini lagi-lagi harus pakai top control scratch ya, karena titik yang bakal dibuat itu banyak, yang bakal dimasukin banyak.
Nah, data praktikumnya udah gue share ya. Nah, ini kayak biasa kalian new job dulu. New job. Mungkin udah pada hatam semua lah buat ini ya. Ini misal jaring minggu 11. Nah, created by-nya sama aja, Haikal misal. Configuration ini GPS plus, edit configuration setelah itu. Setelah edit configuration, di job configuration itu kalian atur koordinatnya. Nah, di koordinat sistem itu di proyeksi itu pakai zona 48S, kalian scroll aja. Nah, jangan lupa untuk di display atau di times itu pastiin jamnya itu Bangkok, Hanoi, Jakarta atau UTC plus 7. Nah, ini bisa kalian atur sendiri lah parameternya. Kayak elevation massnya mau berapa atau toleransi pengukurannya berapa. Kalau udah langsung oke aja. Ini oke. Oke, di sini kan udah kebuat ya jobnya. Nah, ini kalian buka data pengukuran kalian. Misalkan ini udah gua buat ya. Nah, yang penting juga buat setiap pengukuran GNSS itu manajemen data yang baik itu harus benar-benar bagus. Karena ketika manajemen data kalian buruk, datanya bakal berantakan banget. Itu yang harus diperhatiin juga. Nah, untuk pengukuran pertama itu kalau dari skemanya kan sesi 1 ya. Sesi 1 itu dari CKRI, CBKA, CMUS. Nah, kalian masukin nih data pengukuran sesi 1. Sesi 1 nih kalian blok semua atau seleksi semua. Kalian drag aja ke top controls ya. Nah, di sini kan ngebuat ini ya, ngebuat baseline yang udah kebentuk jaring. Nah, kalian lihat di GPS occupation ini dia sama durasinya. Start time sama stop time-nya sama nih. Dari jam 7.00 sampai jam 8.00, durasinya sejam. Ini data course-nya udah gua windowing ya. Nah, gunanya codingan windowing ya buat ini tadi yang pernah dikasih di minggu berapa gitu, lupa gua. Nah, untuk nge-cut durasi ini. Nah, ini buat sesi 1. Nah, baseline bebasnya kalian lihat di pengukuran di skema pengukuran. Nah, baseline yang teramati kan ada CKRI ke CBKA. CKRI ke CBKA. Terus CKRI terus CBKA ke CMUS. CBKA ke CMUS. Nah, berarti kan ini baseline trivial lah, baseline trivial yang ini. Nah, ini bisa kalian delete aja, langsung kalian klik baseline-nya, terus delete. Nah, udah kelar tuh. Nah, ini bisa kalian masukin dulu tinggi alatnya. Misalkan data pengukuran mana lagi? Data pengukuran. Ini data pengukurannya, misalkan. Ini bisa kalian masukin terlebih dahulu atau kalian mau masukinnya nanti bebas lah. Cuman saran gue masukinnya sekarang aja. Ini misalkan antena tipenya gue samain semua ya. TRM lah misalkan. Ini contoh aja, tapi nanti kalian kalau alat kalian Leica atau Tokon ya harus benar-benar di setting lah antena tipe ini. Nah, cuman nih contoh aja. Nah, tinggi antena kalau course itu udah sesuai. Ini gua pakai data course ya. Disclaimer dulu. Nah, kemudian masukin sesi kedua, masuk lagi ke sesi 2. Ini sesi pertama nih misalkan. Baseline yang kebentuk gini. Masuk ke sesi kedua. Sesi kedua itu kalian masukin data sesi kedua. Sesi kedua. Ini kalian seleksi semua, masukin ke top contours-nya. Nah, ini kan kebentuk
jaring lagi ya di titik yang sama nih. Nah, syarat dia apa ya, pertampalan gini atau masuk ke baseline yang ini atau titik yang ini, titik yang sebelumnya. Itu di sini kalian perhatiin nih. Penamaan point name sama original name itu dia harus sama. Sun nggak sampai sini. Misalkan ini ya, gua masukin lagi sesi kedua. Ini kan udah CKRI, CMUS sama CBKA. Tapi di sesi selanjutnya kan ada lagi CKRI, CMUS sama CKMN. Nah, kalian masukin datanya. Nah, kalau dia poin apa namanya, point name sama original name-nya beda sama yang sebelumnya, itu dia bakalan ngebuat titik baru. Nah, biar nggak ngebuat titik baru, ini cukup kalian ubah aja point name sama original name-nya sama kayak yang di sini sama di sini. Paham nggak sampai sini? Penjelasan gua belibet nggak? Bang. Nah, pokoknya kalau ngolah datanya pasti kan beda-beda format lagi. Penamaan Renex beda-beda ya setiap pengukuran. Nah, biar dia masuk ke kayak gini, itu kalian ubah aja namanya point name sama original name-nya. Paham nggak? Paham, Bang. Nah, ini kan baseline yang teramati itu kalau kita lihat di skemanya itu dari CKRI ke CMUS. Ini ya, baseline diamati. Ini tadinya baseline trivial di sesi pertama. Nah, dia bakal jadi baseline bebas di sesi kedua. CKRI ke CMUS sama CKMN ke CKRI. Nah, berarti baseline trivialnya kan yang ini ya, yang ini dari CKMN ke CMUS. Nah, ini kalian hapus aja. Kalian hapus. Nah, ini kalian setting lagi. Ini buat itunya gue samain aja. Tapi kalau pengukuran kalian itu nanti pakai Leica atau alat yang di lab ya, kalian samain. Bentar ya. Bentar. Oke, lanjut. Ini udah 2 sesi dimasukin. Masuk lagi ke sesi ketiga. Nah, kalian masukin data sesi ketiga. Nah, ini kalian drag semua lagi. Kemudian kalian masukin ke top controls-nya. Nah, dia kan ngebuat baseline baru ya. Baseline baru. Ini kalian masukin, kalian lihat skema pengukuran lagi. Skema pengukurannya itu baseline yang teramati atau yang di sesi ketiga itu CKMN ke CMUS. CKMN ke CMUS sama CMUS ke CPSU. Nah, dua ini berarti kan baseline bebas ya. Baseline bebas. Nah, yang satu ini baseline trivial. Nah, berarti ini dihapus aja buat diamatin di sesi selanjutnya. Ini kalian hapus, cukup kalian klik baseline-nya terus kalian delete di keyboard. Nah, ini antena tipe, tinggi alat kalian atur semua. Ini gue samain lagi biar nggak terlalu lama ya. Nah, lanjut lagi nih ke sesi keempat. Sesi keempat itu kalian masukin lagi. Sesi keempat kalian masukin ke top controls. Nah, ngebentuk lagi jaring baru. Kalian lihat lagi skema pengukurannya di sesi keempat. Sesi keempat, baseline yang diamati itu CKMN ke CBJY. Nih, berarti. Terus CPSU ke CKMN. Nah, dua ini baseline bebas nih. Baseline trivial, yang ini berarti. Ini kalian delete. Nah, lanjut lagi. Kalian isi data tinggi alat sama tinggi antena.
antena. Dah. Selanjutnya ini kan sesi keempat ya, baru sesi keempat. Masukin lagi sesi kelima. Nah, kalian masukin. Nah, ngebentuk baseline baru. Kalian lihat skema pengukuran lagi. Skema pengukuran itu baseline diamati CPSU ke CBJY. Ini. Sama CTRA ke CPSU. Ini. Nah, baseline trivialnya kan yang ini ya, dari CBJ ke CTRA. Nah, ini kalian hapus saja. Nah, kalian setting lagi nih di sininya. Nih, setting lagi. Nah, kalau udah semua, masukin lagi ke sesi ke-6. Masukin lagi datanya di data sesi ke-6. Nah, ini kalian drag, masukin top controls. Nah, ini kan ada ini ya, ada nongol apa ya, menu baru atau apa ya, kayak kotak baru. Ini kalian okein aja. Nah, di sini bakal kebentuk baseline baru. Ini kalian lihat lagi skema pengukuran di sesi ke-6 itu dari CTRA ke CBJ yang teramati. Kemudian dari CWJP ke CTRA. Nah, baseline yang trivial berarti yang ini kan. Nah, ini kalian hapus saja dari CBJ ke CWJP-nya. Push. Nah, lanjut lagi isi antena tipe, antena high. Ini lanjut lagi ke sesi ke-7. Pokoknya pengolahan jaring itu gitu-gitu aja. Cuman yang berpengaruh banget ya skema pengukuran ini. Biar nggak puyeng ya. Makanya maka dari itu skema pengukuran harus baik, manajemen data harus baik. Kayak nih dipisah-pisahin gini. Biar pas pengolahan data nggak bingung. Itu jadi catatan ya. Nah, ini drag lagi. Ini kalian okein aja. Nah, lihat lagi skema pengukurannya di sesi ke-7. CBJ ke CWJP. Kemudian dari CWJP ke CMEN. Nah, berarti baseline ini, dua baseline ini baseline bebas. Baseline trivialnya kan yang ini. Ini kalian delete aja. Masuk lagi ke sesi ke-8. Sesi ke-8 ini kalian masukin lagi. Kalian okein lagi. Nah, kalian lihat skema pengukuran di sesi ke-8. Itu dari CBJ ke CMEN. Sama CKMN ke CBJY. Nah, ini kan baseline bebas ya. Common baseline maksud gua. Kan common baseline. Nah, dia bakal tebel sendiri kalau common baseline. Nah, baseline yang trivial berarti kan yang dari CMEN ke CKMN. Dari CMEN ke CKMN. Ini kalian hapus saja. Nah, masuk lagi ke sesi 9. Sesi 9 itu ini ya, masukin lagi datanya. Masukin datanya. Drag and drop. Nah, kalian cek lagi skema pengukuran. Itu dari CKMN ke CMEN. Sama CMEN ke CMTP. Nah, ini baseline yang bebas. Baseline trivial. Itu pasti yang ini kan. Ini kalian delete lagi. Delete. Nah, masukin lagi ke sesi terakhir. Sesi 10. Nah, ini kalian drag aja. Nah, ini sesi terakhir. Dah, gini dia ngebentuk jaring. Habis ini ada yang mau ditanya nggak? Ada yang mau ditanya nggak? Nah, setelah ini, gue lanjut dulu ya dikit lagi. Setelah ini kan top control crack ya.
Nah, minus dari Top Controls Kraken 7.5 nih, dia kalau GPS post processing itu standar deviasinya bakal berubah-ubah. Error lah, ngebug gitu. Nah, ini kalian close aja. Bukanya di Top Controls yang demo yang 8.2.3 demo mode. Nah, ini kalian buka lagi nih jaring praktikum minggu 11. Nah, ini kan udah kebentuk jaring nih. Ya, titik yang kalian jadiin base misal CKMN. Dengan syarat CKMN ini harus ada koordinat yang diketahui. Nah, yang gua bilang tadi, misalkan ini koordinat yang diketahui ya. Nah, ini kalian masukin di latitude, longitude, sama ellipsoid height ini. Buat CKMN. Nah, ini kalian klik aja titiknya. Nah, ini kalian masukin data koordinatnya. Ini kan data course ya. Misalkan, ini gua masukin lah ya. Misalkan, ini contoh aja. Kontrolnya itu kalian ubah ke bot. Nah, baru kalian masukin data koordinatnya. Misalkan ini koordinatnya gua gini ya. Terus koordinat latitude-nya, longitude-nya itu 5976 lah misalkan. Ellipsoid height-nya 127,15 misalkan. Nah, ini kan udah gua masukin ya. Nah, ini baru dia sebagai base. Ingat lagi syarat base itu harus ada koordinat yang diketahui. Buat masukin data yang kayak gini tadi, data koordinatnya, koordinat X, Y, Z. Ini kan masih koordinat ini ya, geodetik. Nah, gimana Bang cara biar masukin koordinatnya itu pakai UTM aja, UTM 48 Selatan. Caranya itu, ini kan ada datum, lat, lon, sama ellipsoid height di sini, sudut bawah. Nah, ini kalian klik aja, klik, ubah ke grid. Nah, dia bakal kubah gini. Habis ini paham nggak? Paham nggak teman-teman? Bingung nggak? Ya emang susah kalau pengolahan mode jaring. Harus benar-benar dipahamin. Ada yang mau ditanya dulu nggak? Ini gue masukin data antenanya dulu ya. Tadi belum dimasukin. Ada yang belum dimasukin. Oke, ada yang mau ditanyain dulu nggak? Masuk, Ru. Bang, itu perlu koreksi orbit gak? Kalau statik radial kan perlu koreksi orbit. Tetap perlu, Ru. Tetap perlu. Nah, kalau kalian mau masukin data koreksi orbitnya, ini masih kelihatan nggak share screen gua? Masih lah ya. Nah, bentar, gua share screen-nya gua ganti dulu. Oke. Untuk download koreksi orbitnya udah paham lah ya kalian. Paham nggak? Untuk download data koreksi orbit. Data precise ephemerisnya lah. Udah pada paham lah ya. Atau perlu diulangin? Udah Bang. Oke. Udah ya. Oke. Ini kan untuk kalian kalau mau lihat itunya udah precise apa masih broadcast itu di GPS observation.
Nah, orbitnya kan masih broadcast. Nah, ini karena gua udah download data orbitnya. Nah, ini kalian masukin aja data orbit ini ke Topcon Tools. Kalian drag and drop aja. Nah, dia bakalan jadi precise orbitnya. Nah, karena ini datanya baseline-nya jauh banget dan waktu pengamatannya cuma 1 jam semua nih durationnya, itu nggak bakal bagus datanya, kecuali waktu pengamatannya dilamain kayak 3 jam atau 4 jam, 5 jam baru bagus. Ini kan cuma contoh data pengolahan aja. Nah, ini kalian langsung proses langsung ke GPS plus post processing. Nah, kalian tunggu. Nah, ini kan merah semua ya. Nggak masuk dong. Harusnya. Nah, ini karena baseline-nya kejauhan. Cuma nanti kalau baseline-nya berdekatan kayak cuma dari ITERA ke core atau cuma 1 km 500 meter itu datanya bakal bagus banget. Nah, ini pun standar deviasinya lumayan kecil ya, padahal baseline-nya itu di atas. Ada yang 10 kilo, ada yang 30 kilo. Cuman di sini masih lumayan bagus lah. Kalian bandingin aja sama mode radial kalau mau perbedaan antara mode jaring sama mode radial di pengolahannya. Ini kalau mode radial pasti bakal gede banget standar deviasinya. Ini lumayan kecil, ada yang 12 cm, ada yang 7,4 cm. Nah, ini kalau udah langsung report, itu langsung fix report. Nah, ini juga ada yang masuk nih vertical RMS-nya 3,4 cm. 3, berapa ini? Segitulah pokoknya. Sampai sini ada yang mau ditanyain dulu nggak? Nah, kalau base dia standar deviasinya bakal 0 karena dia yang mengkoreksi semuanya, yang diferensialin semuanya. Di sini paham nggak? Ada yang mau ditanya nggak? Aduh. Ada yang mau ditanya nggak, teman-teman? Oh, ada yang dibingungin terkait pengolahan data. Ini masih pengolahan data di Topcon Tools ya. Nanti kalau di Leica Infinity itu lebih ribet lagi dia pengolahan datanya, karena dia nggak, user interface-nya nggak friendly use lah. Kayak interface-nya itu nggak mudah dipahamin. Ada yang mau ditanyain dulu?
Dut, ada yang mau ditanyain nggak, Marudut? Tidak bang. Paham ya untuk pengolahan data? Paham semua nggak? Kalau nggak paham ya jawab aja. Belum paham bang. Paham bang, mungkin kalau nanti pengulangan udah recordnya. Oke. Udah di record ya? Sama siapa?